Selamat sore Jemaat Grafe. Puji Tuhan diberikan kesempatan lagi oleh Gembala Grafe di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore juga buat setiap orang yang menyaksikan di live, biarlah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan lagi terima kasih bagi Gembala Grafe yang sudah mengizinkan saya, ada Gembala Swento, Gembala Stephen dan Gembala Andrew. Sejujurnya lagi kurang enak badan aslinya ya. Makanya sorry kalau misalnya agak bindeng. Terus tadi ada yang lihat saya, celing-celing. Ya, soalnya cuma jas ini dong yang muat sama saya. Dan saya tutup begini karena jujurnya agak dingin badan saya. Tapi itulah namanya hamba Tuhan, nggak boleh yang namanya menyerah cuma karena, apalagi cuma karena batuk. Saya dengar kemarin ada mahasiswa teologi gara-gara batuk katanya nggak ikut chapel. Waduh, saya bilang ini aneh tapi nyata gitu. Nah, makanya saya bilang heran bisa ada model begitu. Seharusnya apa? Tidak boleh begitu. Ya karena di luar sana tantangan bukan cuma sekedar penyakit, tantangan apalagi yang jadi penginjil, tantangan itu luar biasa. Maka kita tetap semangat. Amin. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita akan membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu pada sore hari ini. Kami jemaat-Mu Tuhan berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau kami tadi sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu saja, tapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Pakai juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan hanya sekedar hikmat dunia, tetapi justru adalah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, waktu itu terakhir kali, sebelum terakhir kali jadi sebelumnya lagi saya pernah membahas di sini tentang jemaat bukan Israel, Israel bukan jemaat. Ya. Mungkin masih ada yang ingat ya. Kalau udah nggak ada yang ingat berarti mesti nonton lagi tuh, kan ada di YouTube ya. Dan sekarang saat ini saya akan melanjutkan. Kali ini topik khotbah saya adalah gereja lokal yang independen. Ya, kalau kemarin kita sudah sempat saya jelaskan tentang gereja jemaat bukan Israel, Israel bukan jemaat. Sekarang kita akan belajar tentang gereja lokal yang independen, atau bisa kita katakan jemaat lokal yang independen. Tentu kita pasti ketika membahas jemaat atau gereja tidak akan lepas dari ayat ini ya, yaitu Matius pasal 16 ayat 18, karena ayat inilah sebagai landasan utama sebenarnya dalam Alkitab ditemukannya kata jemaat atau kata gereja. Ya, boleh dibuka bersama-sama di Matius pasal 16 ayat 18. Dan sekali lagi saya pakai TB2, jadi jemaat bisa menyimak. Kalau masih pakai TB1, saya pakai TB2, jadi mungkin akan ada sedikit terjemahan yang berbeda. Ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan, diberikan firman Tuhan. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi kalau di TB1 masih pakai kata jemaat ya, tapi kalau di TB2 sudah pakai kata gereja. Nah, waktu itu sempat saya sudah jelaskan sebenarnya jemaat dan gereja itu sama ya. Jemaat itu bahasa Indonesianya ya. Itu diambil dari bahasa Arab, jamaah, artinya perkumpulan. Sedangkan gereja itu dari bahasa Portugis, yaitu igreja, sama artinya juga perkumpulan. Nah, jadi sedangkan bahasa aslinya di Alkitab itu apa? Eklesia. Ya, eklesia itu dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi dipanggil keluar. Jadi eklesia sebenarnya orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul sebenarnya di suatu tempat. Nah, tadi saya sempat cari-cari referensi lagi tentang apa arti eklesia. Dan saya menemukan satu hal yang unik ya. Saya melihat dari versi gereja universal. Ya, nanti kita akan menyinggung juga hal itu, gereja lokal yang independen ya. Karena ini akan kontra dengan yang namanya gereja universal. Tadi saya sempat melihat suatu, nggak tahu itu proposal, nggak tahu makalah, nggak tahu paper, saya nggak tahu. Jelasnya itu bentuk PDF dari salah satu STT yang memang menganut
pandangan gereja universal. Di situ dia hanya menjelaskan kata eklesia itu sebagai dari kata ek dan kaleo, yaitu dipanggil keluar. Artinya maksud dipanggil keluar keterangannya yang ajaib katanya. Hanya sekedar itu. Dia tidak menjelaskan latar belakang sebenarnya kata eklesia itu muncul. Karena sebenarnya eklesia itu kalau kita ketahui bukan dari kata khusus di Alkitab, tidak. Sebelum Alkitab itu ada, eklesia sudah suatu hal yang bahasa yang biasa di kalangan Yunani Koine pada saat itu. Jadi pada saat itu eklesia itu sedang menunjukkan suatu perkumpulan. Yang dimana dulu ketika ada dewan kota, mereka kan negara pertama kali yang menyuarakan demokrasi itu Yunani. Jadi ketika mereka mau melakukan suatu demokrasi musyawarah di tempat dewan kota, mereka memanggil keluar orang untuk berkumpul di satu lokasi. Itu makna sebenarnya, makanya dikatakan suatu perkumpulan. Nah, yang menjadi perbedaan antara eklesianya yang dunia dengan eklesia yang kita baca tadi, itu jelas dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18 adalah gerejaku, Tuhan bilang. Dalam bahasa Yunaninya eklesia mau, artinya perkumpulanku, kata Tuhan. Nah, saya sudah sempat jelaskan waktu itu perkumpulan ini maksudnya perkumpulanku itu perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Oleh karena itu, arti baik ditulis gereja mau ditulis jemaat sama. Ya, itu cuman hanya perbedaan dari bahasa. Ya, tapi itu sama artinya perkumpulan. Nah, jadi gereja itu adalah suatu perkumpulan orang-orang yang percaya. Ya, jadi orang kan biasa cuma hanya berpikir, oh gereja tuh merujuk kepada gedung. Ya sempat sih, memang akhirnya gereja bisa juga diartikan sebagai suatu tempat berkumpulnya, bisa juga. Ya, karena akhirnya situasi dari penyebutan pun kita lihat, oh gereja ada di sana gitu. Maksudnya ada perkumpulan di sana seperti itu. Cuman akhirnya karena orang Indonesia ya lama-lama memahaminya gereja itu sekedar gedung. Ya, makanya waktu itu sempat di tempat saya juga waktu pas kan kami sudah Eleos sudah pindah dari tempat rumah Kalibata pindah ke apartemen Le Avenue kalau kami kebaktian. Nah, dulu waktu pas kami masih di rumah Kalibata itu sempat katanya yang bersangkutan mamanya daripada yang bersangkutan yang punya rumah bilang katanya di sini gereja katanya. Karena sempat ada yang dengar jemaat saya ngomong, "Entar dulu ya," katanya, "saya lagi gereja dulu." Nah, padahal sebenarnya maksudnya bukan artinya tempat yang kami pakai itu jadi gedung gereja, bukan. Maksudnya gereja dimaksudkan artinya kita berkumpul di situ hanya sekedar berkumpul orang-orang percaya. Kalau memang di tempat di rumah Kalibata itu tempatnya jadi gedung gereja, harusnya saya udah ada pernak-pernik gereja dong, ada salib, ada nama gereja saya, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Eleos. Tapi kan tidak. Ya. Makanya ini bisa jadi rancu. Dan kalau kita sudah mengerti hal ini, maka kita bisa pahami. Gereja yang dimaksud sini kita mau merujuk kepada mana? Mau merujuk kepada orang-orang yang berkumpul atau suatu perkumpulan itu, atau memang gedungnya. Nah, saat ini saya membahas tentang gereja yang lokal. Kalau kita bicara gereja yang lokal, berarti bicara tadi, sesuai yang tadi saya katakan, berbicara tentang tempat perkumpulan di suatu lokasi. Ya, kalau saya cari tahu arti lokal itu artinya suatu lokasi atau berada di suatu ruang atau wilayah. Kalau di KBBI, kalau nggak salah saya baca suatu ruang atau tempat. Artinya apa? Lokal itu berarti jelas ada tempatnya. Jelas menuju kepada suatu lokasi. Ya. Tidak mungkin dikatakan kayak contoh hujan lokal. Berarti hujan yang terjadi hanya di sekitar situ saja, lokasi itu aja. Misalkan di Jakarta Selatan hujan, di Jakarta Pusat, Jakarta Utara nggak hujan, berarti hujan lokal, cuma hujan di Jakarta Selatan. Artinya lokasinya cuma di Jakarta Selatan aja yang hujan. Nah, itu lokal. Sehingga kita pahami sebenarnya gereja yang dimaksudkan gereja lokal artinya gereja yang memang jelas lokasinya ada di mana. Hanya bertumpu pada satu lokasi saja. Dan ini jelas sekali dibicarakan oleh firman Tuhan di dalam ada banyak sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang jemaat itu sifatnya lokal. Artinya jelas ada tempatnya, ada lokasinya. Ya. Jadi bukan yang tadi saya katakan ada universal, artinya gereja universal itu artinya setiap orang yang percaya di dunia ini adalah gereja Tuhan. Oh, tidak. Ya. Gereja yang dimaksud di sini firman Tuhan memaksudkan apa? Lokal, ada tempat
jemaatnya. Coba kita boleh buka di Galatia pasal 1 ayat 2 contoh. Ya. Kalau kita bisa buka bahkan hampir di setiap kitab-kitab surat-surat Paulus kepada jemaat di setiap kota itu diawali semua jelas ada lokasinya. Ya. Galatia 1 ayat 2 di sana dikatakan, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara mati, dan dari semua saudara yang ada bersamaku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jelas, Paulus aja dalam saat itu mengkondisikan surat itu kepada jemaat yang di Galatia. Paulus tidak berkata untuk jemaat di seluruh dunia. Pada saat itu memang konteksnya Paulus sudah mengirimkan surat itu kepada jemaat yang ada di Galatia. Artinya ada suatu perkumpulan orang percaya di Galatia. Ya kita kalau mau buka lagi bisa ada di misalnya Efesus. Ya. Di Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya. Jelas ada lokasinya. Ya. Bukan berarti untuk setiap orang di seluruh dunia, tidak ada berkata begitu. Yang universal. Ya bahasa Inggrisnya apa? Katolik. Jujur saya baru tahu arti kata Katolik itu universal ketika saya belajar di sini. Jujur, ya dulu makanya saya tidak ada permasalahan dengan yang namanya pengakuan iman rasuli, nggak ada permasalahan karena buat saya itu poinnya bagus-bagus gitu ya, dan memang kita akui poin itu bagus-bagus, tidak ada yang salah di atas-atasnya itu. Tapi ketika dibilang percaya kepada gereja yang kudus dan am, ketika saya nggak ngerti am, saya lihat bahasa Inggrisnya, dibilang in Holy Church and Catholic, wow. Dan saya baru tahu ternyata Katolik itu artinya universal. Ya. Dan dari sini kita pahami bahwa maksudnya mereka ini menganggap setiap orang percaya di dunia ini adalah satu gereja. Ya. Dan ini akan sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau misalkan dibilang seluruh orang Kristen di dunia ini satu jemaat Tuhan, satu gereja atau satu tubuh Tuhan, sebenarnya nggak mungkin. Kenapa? Karena dari adanya denominasi aja sudah membuktikan kita tidak satu jemaat. Ya, kita GBIA. Ya, ketemu orang di luar, saya gereja sinode A, gereja sinode B. Oh banyak. Apakah masih bisa dikatakan itu satu jemaat Tuhan? Tidak, ngomong saya. Kenapa? Karena memang firman Tuhan sendiri mengajarkan sifat jemaat itu lokal. Ya, nanti kita akan bahas juga independen mengenai sinode. Ya. Tapi di sini kita membahas dulu tentang gereja yang lokal. Artinya gereja yang lokal itu menetap di satu lokasi. Makanya kenapa saya sekalipun saya pindah, saya tidak keluar dari lokasi di Jakarta Selatan. Ya. Karena saya memang menetapnya jemaat di Jakarta Selatan. Nama jemaat saya Eleos. Tapi lokasi saya di Jakarta Selatan. Begitu juga dengan GBIA Grave, dari dulu mulainya di Jakarta Utara, di Sunter. Tidak keluar dari Sunter ini. Karena memang dari awal sudah menargetkan lokasinya di Sunter, Jakarta Utara. Ya. Jadi jelas ada lokasinya. Makanya kalau ketemu orang luar, oh kita satu jemaat, oh kata siapa? Ya. Nanti kita akan ketahui kalau jemaat yang lokal dan independen itu ada apa aja. Ya. Tapi di sini kita mesti pahami dulu bahwa lokal artinya jelas ada di suatu lokasi tertentu. Makanya kalau misalkan lokal itu jelas di suatu lokasi tertentu, bisa nggak tiba-tiba misalnya nih dari gereja A tiba-tiba datang ke sini, bilang kita jadi jemaat gitu. Nggak bisa. Tapi karena ada konsep gereja universal itu, makanya ada istilah orang Kristen jalan-jalan. Pagi gereja A, siang gereja B, sore gereja C, malam gereja D. Wih, saya pernah ketemu itu orang seperti itu. Saya tanya, waktu itu saya lagi kerja, saya tanya di perjalanan, oh pagi di gereja apa kak? Oh di gereja ini. Siang di mana kak? Di sini.
Terus malam, jadi dia sehari itu kebaktian 4 kali. Wah, luar biasa sekali saya bilang. Terus saya tanya, dapat apa Kak? Saya bilang, ya katanya, yang penting saya hidupnya diberkati. Katanya. Ini karena udah konsep yang keliru dari dasarnya, udah salah paham. Dianggapnya kita datang ke gereja itu sampai 4 kali itu diberkati Tuhan. Ya memang tentu Tuhan pasti akan berkati siapa saja yang mengasihi dia. Tetapi bukan itu alasan kita berjemaat sebenarnya. Dan saya tanya akhirnya, terus gereja yang sebenarnya di mana? Oh, gereja yang ini sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau misalkan saya telat bangun, ketinggalan yang jam situ, saya yang ini katanya. Kacau. Konsep gereja universal sudah mengacaukan sebenarnya. Sehingga orang Kristen seolah-olah ya udah nggak tertanam. Tertanam di mana dia? Pagi di A, siang di B, mau bagaimana bertumbuh? Apalagi waktu saya dengar dia itu gereja dengan aliran yang berbeda-beda lagi. Waduh, saya bilang ini di Indonesia beda-beda, ini gimana? Yang satu ntar bilang ini nggak boleh, yang satu bilang boleh, satunya lagi bilang nggak apa-apa, tapi kalau penting misalkan. Nggak bisa. Itulah mengapa kita perlu memahami konsep gereja yang lokal. Supaya apa? Kita tertanam. Kita mempunyai tempat, kita mempunyai rumah sendiri. Tidak mencelak-mencelok. Oh, nggak apa-apa lah, semua gereja sama. Akhirnya banyak orang karena bilangnya gereja universal, akhirnya bilang apa? Semua gereja sama, mengajarkan kebaikan. Ya memang betul. Mau dibilang semua gereja sama mengajarkan kebaikan, udah pasti semua ngajarin kebaikan. Tapi pertanyaannya mengajarkan kebenaran atau tidak? Ya. Ini yang menjadi permasalahan. Karena dunia sudah terlalu dimanjakan dengan kata kasih. Sehingga seolah-olah Tuhan yang Maha Kasih itu dilupakan juga Tuhan yang Maha Adil. Ya. Dari hal inilah maka kita perlu tetap mempunyai tempat berjemaat. Kita tertanam di suatu jemaat lokal tertentu. Supaya apa? Kita bertumbuh. Supaya kita kita bisa menerima ajaran yang sehat dari tempat itu. Ya, tapi kalau kita udah tahu misalkan gereja itu tidak baik, ya sudah saatnya kita pindah. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Kalau berarti ada gereja lokal, berarti ada hal-hal yang mengikuti di belakangnya. Ya. Jadi di sini jelas konsep gereja universal itu tidak alkitabiah. Ya. Karena sekali lagi semua firman Tuhan mengenai gereja itu ada alamatnya di lokasi mana dan dia tertanam di sana. Ya. Bahkan nanti kita lihat akan ada upahnya segala macam. Nah, lalu yang kedua mengenai tentang independen. Ya, tadi kan gereja lokal yang independen. Mungkin kalau gereja yang lokal sudah banyak yang mulai menerima gereja lokal. Ya sebenarnya ya kalau saya lihat sendiri, dulu pernah saya tergabung oleh satu sinode memang. Ya memang dia punya sinode, dia ada sinodenya. Tapi ketika saya masuk ke gereja itu dia bilang, kami Anabaptis, dia bilang. Saya pada saat itu nggak tahu Anabaptis itu apa. Ya. Bahaya nggak coba? Saya dulu S1 teologi tapi saya nggak tahu dulu Anabaptis itu apa. Jadi saya taunya Anabaptis itu dulu ya udah orang yang suka baptis orang gitu aja yang saya tahu dulu. Ya, tapi sekarang sudah diluruskan. Dan pada saat itu memang sekalipun dia sudah bentuk sinode, tetapi memang gereja mereka itu beda-beda pengajarannya. Ya saya tidak usah sebutkan nama sinode itu. Dan saya baru tahu kenapa sinode itu yang mengaku dirinya Anabaptis, tapi mempunyai setiap gereja itu beda-beda. Yang satu itu, wah, anak muda suka banget dah punya. Gerejanya itu luar biasa lah. Anak muda, saya pernah juga ceblos di sana. Anak muda seneng banget. Yang satunya lagi, udah kayak kerajaan, gitu kan. Ada pakai mahkota, pakai baju kerajaan. Dan ternyata saya bilang, itu satu sinode. Satu sinode dengan gereja yang tadinya lompat-lompat, yang anak muda banget gitu. Mohon maaf, sampai ada bola disco, lampu disco. Gereja, iya ada. Dan itu beda. Wah, saya baru tahu. Mungkin memang secara konsep mereka menggunakan tetap gereja lokal. Hanya mereka memakai legalitas sinode itu sebagai legalitas pemerintahan. Tapi tetap itu sudah kompromi namanya. Karena nanti
kita akan bahas ini justru bahwa tidak boleh sebenarnya ada lagi yang mengatasi gereja selain kepala. Kan dikatakan bahwa gereja Tuhan atau jemaat Tuhan itu adalah tubuh Tuhan. Kalau dikatakan sebagai tubuh Tuhan, kan dikatakan Kristus adalah kepala. Nah, kalau sampai ada yang mau menjebatani antara tubuh dengan kepala, apa namanya itu? Ya, saya ingat sekali dulu waktu pas blok kelas ya, katanya Pak Diaken Soeharto dibilang tumor katanya itu namanya. Kalau ada yang menjebatani antara tubuh dengan kepala berarti tumor gitu katanya. Ya, saya bilang penyakit berarti. Ya. Nah, sinode itu seperti itu. Ya. Tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita cari bahkan sekarang kan udah gampang nih. Ya, makanya sebenarnya mahasiswa zaman sekarang ini, mahasiswa teologi itu gampang sekali. Bahkan jemaat Tuhan saat ini gampang sekali kalau mau cari tentang firman Tuhan sebenarnya. Ya, cuma tetap perlu difilter juga. Ada pandangan-pandangan dari liberal segala macam. Tidak ada kata sinode satu kata pun keluar di Alkitab, tidak ada. Ya. Bahkan istilah majelis itu ada, tapi itu untuk kalangan orang Yahudi pada saat itu. Bukan gereja, bukan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya gereja yang lokal itu harus independen. Kenapa? Karena gereja yang lokal itu menetap di suatu lokasi, dan independen artinya apa? Hanya kepada Kristus. Tidak ada yang menjembatani antara tubuh dengan kepala. Ya. Nggak ada. Coba kita boleh buka dulu di Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jelas. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 18 jelas dikatakan dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Nah, sekarang kalau sudah ada lagi yang menjembatani di atas gereja, bagaimana? Sampai ada bahkan yang menjembatani dengan manusia katanya. Sampai dia bisa mengeluarkan dekret-dekret. Ya, tidak ada. Jelas Alkitab katakan yang menjadi kepala tubuh yaitu gereja, yaitu jemaat adalah Kristus langsung. Itulah makanya kenapa GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, tidak menganut sistem sinodal, tidak. Ya. Ya, saya pun sudah pernah tergabung dalam sistem sinodal. Ya. Dan saya tahu apa yang terjadi dalam sinode. Orang bilang istilahnya, ada yang bilangnya UUD dan ada yang bilangnya ABS. Ada yang tahu UUD ABS? UUD itu artinya ujung-ujungnya duit, ABS itu asal Bapak senang. Nah itu. Itu yang saya lihat. Dan itu fakta. Saya tidak main fitnah dan saya tidak perlu menyebutkan sinode apa. Tapi kita bisa menilai sendiri. Ya. Bahkan ketika Rakernas, ya, ada namanya Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Saya ikut waktu itu. Itu bisa gebrak-gebrak meja. Mohon maaf, kalau di DPR sana kan wajar ya, orang sekuler. Wajar ya. Ini ngakunya hamba Tuhan. Bisa berantem. Karena sudah membuat sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Makanya akibatnya chaos. Kacau balau. Ya. Segala sesuatu yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, sudah dipastikan pasti kacau. Tidak ada kebenarannya. Ketika tidak taat kepada firman Tuhan, sudah pasti kacau. Kenapa? Firman Tuhan itu membimbing kita kepada kebenaran. Ya berarti kalau di luar dari firman Tuhan itu bukan kebenaran. Dan kalau kita melakukan yang bukan kebenaran, sudah pasti kacau. Dari awal pun Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan. Ya kan? Tetapi faktanya Adam dan Hawa makan. Kacau jadinya sekarang. Ya. Apalagi Abraham, kau taat, percaya sama aku, engkau akan dapat keturunan seperti bintang-bintang di langit. Tapi ternyata dia tidak taat dalam hal itu. Kenapa? Disuguhin sama Sarah, udah sama Hagar aja. Kacau jadi sampai sekarang, ya. Sampai sekarang jadi ribut tuh, kisruh terus. Ya nggak kelar-kelar itu, sampai ntar Tuhan datang baru beres. Ya.
Kalau kita lihat makanya segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan itu keluar daripada caranya Tuhan, kacau. Ya. Makanya firman Tuhan juga dikatakan dalam Roma pasal 10 juga dikatakan apa? Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa? Karena mereka sudah membuat suatu kebenaran mereka sendiri. Itulah yang mengakibatkan apa? Kekacauan. Bayangkan saja kalau semua persepuluhan bisa dibawa semua ke sinode. Wah, luar biasa. Bahkan, mohon maaf, ada sinode tertentu itu bayar jabatannya. Misalnya saya evangelis, bayar. Per bulan ada iuran. Ada evangelis, PDP, PDM, PDT. Waktu itu saya udah PDM. Saya ada bayar berapa waktu itu? Adalah, nggak perlu sebutkan harganya. Itu ada iurannya. Di mana di Alkitab ada seperti itu? Ya. Bahkan istilah-istilah yang mereka gunakan saja, evangelis, pendeta pembantu, kasihan banget pendeta pembantu, pendeta muda, PDT berarti pendeta tua, ya gitu ya. Itu tidak ada di Alkitab. Akhirnya apa? Yaitu sekali ketika kita keluar daripada rancangan yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya, kacau. Akhirnya ketika tidak bayar iuran di sinode itu, ketika ngumpul rakenas, disebutin, diteriakin. Atau ntar ada LCD besar biasanya kan, dipampang, si ini belum bayar. Kenapa? Membuat suatu sistem yang tidak alkitabiah. Membuat suatu sistem yang tidak sesuai, yang tidak ada dalam Alkitab. Akhirnya orang bisa, yaitu saya bilang, ujung-ujungnya duit atau asal Bapak senang. Bapak senangnya siapa? Ketua sinode. Nah, makanya bisa gontok-gontokan. Saya mau jadi sekum, sekretaris umum. Ya, saya mau jadi bendara umum. Banyak hal. Dan saya lihat itu begitu mengerikan. Ya. Puji Tuhan, makanya saya bilang, saya baru ketemu suatu gereja yang memang non sinodal dan ternyata inilah yang alkitabiah. Yaitu gereja yang apa? Lokal dan independen. Yang tadi yang saya bilang, saya pernah tergabung suatu sinode yang memang dia lokal, tapi dia ada sinode. Itu membuat juga jadi suatu hal yang buruk. Kenapa? Karena nanti akhirnya ketika mereka rapat, si ini pandangannya begini, si ini pandangannya begini, si ini pandangannya begini. Mereka cekcok. Tidak sepemikiran. Yang satu bilang masih pakai baju kerajaan. Yang satu bilang itu udah lewat, gitu kan. Yang satu lagi bilang, kamu terlalu kuno, kita mesti modern gitu. Ya. Alat musiknya pakai EDM, ya kan? Wih, enak, pakai lampu disco. Pakai apa? Fogging, ya kan? Kayak fogging. Ya. Yang satu bilang nggak boleh kayak gitu. Mesti ke arah suku tertentu. Nggak bisa. Ya. Makanya dikatakan jemaat itu harus bersifat lokal dan independen. Itulah yang Alkitab ajarkan. Ya. Ya, kita bisa buka lagi yang independen juga ada. Mungkin nanti bisa dibaca di rumah karena banyak sebenarnya. Ada di Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23, Efesus pasal 5 ayat 23. Itu juga menjelaskan tentang gereja yang independen. Kristus yang jadi kepala. Jadi tidak boleh ada sesuatu pun yang mengatasi gereja selain pada Kristus. Gembala itu tugasnya sebagai apa? Mengayomi dalam tuntunan Kristus. Ya. Makanya gembala juga masih bisa ditegur gak? Bisa. Ya. Gereja yang alkitabiah gembala kalau ada salah masih bisa ditegur jemaat gak? Bisa. Ya gembala juga masih manusia. Ya. Tapi kalau dia udah sifatnya sinode, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ngomongnya mesti kemana? Ke majelis. Lapor ke mungkin ketua korwil namanya, koordinator wilayah. Nanti dilaporkan ke ketua sinode. Akhirnya ada politik-politikan tuh di situ. Yaudah kau saya geser ke tempat yang sana deh. Ya. Digeserlah dia dari tempat yang kota, mohon maaf, ke tempat yang paling pedalaman. Dan itu banyak terjadi gitu loh. Karena apa? ABS. Karena si ketua sinode udah dekat. Ya kita sohib lah gitu orang-orang. Itu mengerikan. Dan kita tahu apa? Di GBI tidak mungkin terjadi demikian. Kenapa? Karena kita sifatnya apa? Gereja yang lokal dan independen. Kita melakukan apa? Perintah Tuhan. Kita memahami prinsip Alkitab yang Alkitabiah, bukan prinsip Alkitaban, bukan. Yang mereka buat-buat itu enggak.
Karena sekali lagi tidak ada konsep baik gereja itu universal maupun gereja yang sinodal, tidak ada. Itu semua hanya terjadi karena apa? Manusia tidak mau tunduk terhadap firman Tuhan. Ya kalau memang mungkin saya juga berpikir gitu ya, kenapa Tuhan banyak sekali akhirnya penyesatan begitu banyak saat ini? Ya dari dulu sudah muncul banyak, kenapa? Ya mungkin memang salah satunya kenapa? Karena dulu sempat ada suatu masa di mana gereja melarang orang untuk baca Alkitab. Walaupun memang akhirnya ada remnan-remnan pada saat itu ya, yang kita percaya sebagai leluhur rohani kita, para anak baptis yang di bawah tanah. Tetapi itu tidak banyak. Yang banyak itu justru yang di atas itu, yang memang dilarang tidak boleh baca Alkitab. Sehingga apa? Penyesatan memang semakin banyak. Dan sekarang ketika sudah diizinkan, mereka sudah berhasil memanipulasi kalangan mereka sendiri. Ya, saya punya banyak saudara juga yang masih dalam gereja seperti itu. Dia bilang, kita ini cuman jemaat awam, katanya. Kita ini bukan rohaniawan, nggak pantas lah untuk menafsirkan Alkitab, nggak pantas lah kalau kita ngajarin tentang Alkitab. Coba bayangin. Ya. Sampai sedemikiannya diajarkan sampai jemaatnya sendiri takut untuk membaca ini dan mengartikannya. Ya. Sungguh mengerikan. Sekali lagi karena apa? Mereka tidak mau melakukan sesuai apa yang firman Tuhan telah katakan. Mereka mau melakukan gereja yang universal dan yang sinodal. Akibatnya ya seperti saya bilang tadi, banyak terjadi kekacauan akhirnya di dalam gereja-gereja saat ini. Dan tentu kita sudah tahu berapa aliran? Ada 45.000 lebih. 45.000 lebih. Ya. Penyumbang terbanyaknya Afrika. Wah. Ya, saya nggak tahu kalau Indonesia penyumbang terbanyak keberapa. Ya. Tapi ternyata yang paling banyak Afrika. Ya memang karena Afrika terlalu bebas kelihatannya ya. Karena mereka mungkin tertindas juga oleh keadaan culture di sana juga, mungkin lingkungan. Ya. Sehingga banyak sekali hal aneh-aneh. Tetapi di Indonesia, ya dulu aja waktu saya masih tinggal di daerah Harapan Indah Bekasi itu, saya cukup aktif di dalam organisasi gereja di sana. Secara kepemerintahan itu tidak terdaftar loh. Hanya ada sekitar mungkin 2 atau 5 gereja yang terdaftar. Padahal yang tergabung waktu itu dalam organisasi kami itu, Badan Kerjasama Antar Gereja itu ada 200-an lebih. 200-an lebih. Tapi yang terdaftar cuma 5 atau 10, saya lupa. Gak nyampe lah lebih dari 10. Ya. Itu denominasinya beda-beda lagi. Bayangkan, kenapa bisa banyak aliran begitu? Dengan sinode yang berbeda-beda. Di sini maka kita perlu apa? Mengkritisi semuanya. Mana nih yang Alkitabiah, mana yang tidak. Nah ketika kita sudah menemukan sekarang tempat ini yang Alkitabiah, maka kita sudah harus memantapkan iman kita untuk serius belajar. Apalagi ya, mungkin terlebih lagi yang mengambil studi di STT di gereja ini ya, perlu serius. Karena menghadapi tantangan di luar sana itu tidak seperti tantangan hanya belajar. Tidak. Tantangan di luar sana itu menghadapi jiwa-jiwa. Menghadapi situasi, kondisi. Ya kalau kita baru dihadapi dengan pembelajaran sudah banyak alasan, susahlah, beginilah, begitulah, saya nggak yakin bisa berhasil. Apalagi kalau dibilang tadi sakit, batuk, nggak ikut chapel besar, waduh, saya bingung deh itu kok bisa kayak gitu. Ya. Tidak bisa begitu. Ya termasuk jemaat ketika sudah bergabung dalam jemaat yang benar, ada blok kelas ikut. Nah itulah pentingnya ikut blok kelas. Ya, blok kelas itu nggak cuman untuk simpatisan yang mungkin baru mau kita ajak, tidak. Tapi kalau kita sendiri juga, apalagi yang lebih lama dari saya sudah berjemaat di sini, tapi belum pernah ikut blok kelas, waduh. Sebaiknya ikut blok kelas. Kenapa? Di blok kelas itulah sebenarnya kita tuh benar-benar dijelaskan. Saya itu blok kelas berarti saya udah ada mungkin berapa kali ya? Hampir setiap blok kelas saya ikut, soal dari tahun 2020. Ada 7 kali ada saya ikut. Ya. Saya nggak pernah bosan. Kenapa? Karena ada selalu terus ada hal-hal lagi yang diingatkan lagi. Mungkin terlewat yang blok kelas pertama, mungkin terlewat yang blok kelas kedua, saya diingatkan lagi. Gitu.
Jadi jangan pernah bosan sebenarnya ikut blok kelas. Dan memang kalau kita bisa ajak orang lain untuk bisa ikut blok kelas, itu sangat lebih baik lagi. Tapi terutama kitanya dulu. Sudah paham belum kita? Ketika orang tanya, kok gereja kamu nggak sinode katanya. Sudah bisa jelaskan belum? Ya kan? Kok gereja kamu nggak ada sinode? Kok gereja kamu bukan gereja universal? Gerejanya lokal, maksudnya gereja lokal apa? Nah ini perlu, karena khotbah tidak mungkin serta-merta sedetail itu sih sebenarnya, karena memang terbatas waktu juga. Itu akan lebih jelas lagi ketika diajarkan di blok kelas. Ya nanti akan ada blok kelas lagi ya, fungsi ya, di bulan April ya. Nah itu diharapkan kita bisa ajak, dan termasuk diri kita yang belum ikut blok kelas, kita ikut. Ya, apalagi sekarang tempatnya udah enak sekali. Kita udah punya tempat sendiri ya di RAC di Bandung. Wah tempatnya mantap. Ya, yang suka dingin pasti demen itu, yang suka dingin. Kalau yang nggak suka dingin ya sudah mesti bawa mantel, jaket segala macam lah. Tapi tempatnya enak. Nah itu kita perlu belajar, makanya perlu belajar firman Tuhan dengan baik. Nah lalu karena jemaat adalah lokal dan independen, ya, maka ada beberapa poin. Poin pertama, ternyata ada upah secara jemaat. Selama ini saya pun nggak tahu. Ya, saya cuma tahunya upah itu ya pribadi. Saya nggak tahu ternyata ada upah secara jemaat. Ya, ini kalau mau dibaca sebenarnya agak panjang. Ada di Wahyu dari pasal 2 sampai 3. Ya di situ mungkin jemaat ntar bisa baca di rumah. Dari Wahyu pasal 2 sampai 3 itu Tuhan memberikan firman kepada ada berapa? 7 jemaat di sana. Dan masing-masing itu berbeda. Ada yang dipuji, ada juga yang ditegur. Nah itu membuktikan bahwa Tuhan itu melihat jemaat atau tubuh Tuhan itu mempunyai upahnya masing-masing. Ya. Jadi kita nggak main-main. Makanya saya kata tadi, kalau kita pagi di gereja A, siang di gereja B, wah ini bingung juga ini. Mungkin malaikat yang catat ini manusia ini berjemaat di mana ini ya? Pagi di A, siang di B, ya ini guyon aja. Coba kita pikirkan gitu loh. Kita sendiri nggak jelas gitu. Berjemaat di mana? Ya. Karena apa? Ada upah secara jemaat. Kita bisa lihat itu ketika jemaat itu baik di mata Tuhan, melakukan hal yang baik, Tuhan puji jemaat itu. Mendapatkan apa? Upah pujian dari Tuhan. Nah, ternyata mungkin dia tergabung di jemaat yang siangnya yang B itu buruk ternyata. Mungkin mengizinkan LGBT. Tentu Tuhan pasti akan marah sama dia kan? Yang paginya dia bagus, menolak LGBT. Yang siangnya dia gereja yang menerima LGBT. Nah ini bagaimana? Tuhan mau hukum dia atau mau puji dia? Ya tentu pasti Tuhan akan tetap marahi dia. Kenapa? Karena dia tidak konsisten. Kau mau bergereja di mana? Ya. Tapi kita coba bisa bayangkan. Ya. Kalau kita tergabung di suatu jemaat dan ternyata jemaat itu sudah kacau dan kita merasa nyaman-nyaman saja, hati-hati. Kita akan ditegur sama Tuhan. Ya, jemaat itu akan ditegur, kita pun kena berarti. Ya, makanya waktu itu saya juga pernah ingatkan juga jemaat saya. Jikalau engkau sudah tahu gereja ini adalah gereja yang alkitabiah, tapi engkau masih membantu pelayanan di gereja lain, karena ini, hati-hati. Atau engkau masih mau berjemaat, maksudnya ikut kebaktian di gereja lain karena ada teman mungkin di sana, hati-hati. Ya. Kita sudah tahu ini yang benar, kita sudah tahu ini yang alkitabiah. Kenapa kita masih mau ke tempat yang sana? Tidak boleh. Bukan tidak boleh, kenapa? Karena kita sudah tahu konsekuensinya bahwa kita ada upah secara jemaat. Nah, karena ada upah secara jemaat, maka poin kedua, ada disiplin jemaat. Otomatis ketika ada upah secara jemaat, ada juga disiplin jemaat. Gereja yang lokal dan independen itu pasti menegakkan yang namanya disiplin jemaat. Tapi gereja yang sinodal itu tidak akan mungkin bisa, saya katakan. Sulit. Kalaupun bisa itu pasti ada kepentingan. Ya, saya udah pernah alamin itu. Waktu itu saya pernah tergabung satu sinode, saya kaget si A ini
Saya tahu, jadi ada satu pendeta masuk ke sinode kami. Terus saya kaget, lah kok dia bisa jadi pendeta di situ, jadi gembala. Setahu saya kenal pendeta ini kan udah nikah 2 kali, Saya bilang, ini udah nikah 2 kali. Saya tahu istri pertamanya itu, saya kenal baik. Saya dulu panggil kakak, karena saya waktu itu sekolah minggu, dia guru. Istri pertamanya itu guru sekolah minggu saya, gitu. Saya kenal baik. Akhirnya saya ngomong, kebetulan saya kenal dengan koordinator wilayah di sinode saya dulu. Saya bilang, yang itu coba dicek deh, saya bilang. Itu setahu saya udah nikah 2 kali, cerai, saya bilang. Oh gitu ya? Oke. Secara ADART sebenarnya memang tidak boleh. ADART sinode itu tidak boleh. Iseng seperti itu. Ya, jadi ada aturannya juga soal di sinode bahwa tidak boleh seperti itu sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang gitu, besokannya dia udah cross check segala macam. Seminggu kemudian saya tanya dong, Bu gimana? Itu bener kan? Saya bilang dia begini. Iya bener kata kamu Jos katanya. Terus nggak dikeluarkan? Enggak katanya. Lah saya bilang terus gimana? Kita dari sinode kasih kesempatan sekali lagi, dia nggak boleh lagi begitu. Waduh. Saya bilang gimana ini? Ya. Selagi karena sinode. Ya saya nggak tahu ada kepentingan apa di situ. Nggak tahu memang dia UUD atau AB, saya nggak tahu. Ya. Kok bisa tiba-tiba diizinkan lah? Nanti kalau ketahuan sama yang gereja lain, wah berarti masuk sana boleh dong. Yaudah pindah sinode itu aja deh. Kacau, betul nggak? Kacau. Gembalanya jadi bisa bebas dong. Udah tahu, berarti untuk menghapus jejak masa lalu dia pindah sinode. Waduh, nggak bisa begitu. Padahal jelas Alkitab bilang penilik jemaat itu tidak boleh bercacat. Suami dari satu istri. Jelas. Dan kita kalau lihat di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ada disiplin secara jemaat. Yang tadi itu secara gembalanya, sekarang secara jemaat juga ada. Nah sekarang bagaimana kalau gereja bentuknya gereja universal? Misalkan di gereja A, si jemaat ini melakukan suatu masalah. Terus jadi dia harus pengakuan secara mendunia gitu. Saya minta maaf kepada seluruh orang Kristen di dunia ini. Saya telah melakukan ini. Apakah seperti itu? Seharusnya kalau memang mereka konsisten dengan gereja universal, mereka melakukan disiplin jemaat juga, harusnya mereka seperti itu. Karena mereka mengakui mereka satu tubuh, satu dunia itu satu tubuh Tuhan. Tapi enggak kan? Tapi enggak mereka lakukan itu. Kenapa? Sekali karena mereka tidak bisa melakukan disiplin jemaat seperti itu. Pertama karena mereka tidak lokal, dan kedua mereka sinode. Enggak bisa. Itu sudah ada aturan lagi. Jadi aturan kan Alkitab sebenarnya. Tapi karena ada sinode, maka ada sinode yang mengatur lagi. Nanti di dalam sinode itu di atasnya ada yang ngatur lagi, siapa? Ketua sinodenya. Ya. Makanya sampai ada guyonan yang bilang apa? Ada satu orang akhirnya meninggal masuk neraka. Tiba-tiba dia ngeliat pendetanya di situ katanya kan? Dia ngeliat pendeta di situ, wah kamu ternyata udah menyesatkan saya katanya. Saya gibeng katanya gitu kan? Dia bilang jangan dulu marah. Kenapa? Itu ada sinode kita di sini. Nah, itu sekilas seperti guyon. Tapi kita bisa memaknai bahwa apa? Tidak alkitabiah. Ya memang sebenarnya cukup keras saya mengatakan ini. Kenapa? Karena ya inilah kebenaran. Saya sudah begitu capek juga muak melihat akhirnya banyak gereja-gereja menjadi batu sandungan ujung-ujungnya karena ya seperti itu urusan tentang sinode yang akhirnya membuat orang jadi tidak mau kebaktian lagi. Apalagi yang udah bilang ujung-ujungnya duit. Wah, mengerikan. Makanya itu kita bersyukur kita berada di gereja yang alkitabiah, yang sudah menganut faham alkitabiah, yaitu gereja yang lokal dan independen. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali. Mungkin sudah ada yang tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari saya tentang gereja lokal independen. Bagus, puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang perlu diingatkan lagi. Ya firman Tuhan ini mengingatkan kembali. Ya, memberi penjelasan lebih dalam lagi. Bahwasannya ya Alkitabiah itu gereja yang lokal dan independen.
Terbukti setiap orang yang tidak melakukan gereja yang lokal dan independen, chaos, hancur, kacau. Ya. Ada kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Ya. Tapi ketika dia melakukan sesuai firman Tuhan, bahwa gereja itu lokal dan independen, artinya jemaat itu yang memang mengatur bersama gembalanya. Disitulah pasti bisa menyelesaikan banyak masalah dalam gereja tersebut, kalau memang gereja itu ada masalah. Ya. Dan kalau misalnya nanti pengutusan bagaimana? Kalau gereja universal, berarti sama-sama mengutus semua. Oh, tidak bisa. Makanya saya bilang nggak masuk di akal. Ya, gereja universal itu nggak masuk di akal. Ya. Dan terlebih lagi apa? Tidak ada di dalam Alkitab. Yang mereka sering gagal sering klaim sebagai doktrin universal kan ada dalam 1 Korintus. Ya, di 1 Korintus 12. Ya, dibilang kau adalah satu tubuh. Di dalam tubuhmu ada apa? Anggota-anggota. Mereka tidak sadar bahwa ayat itu sedang merujuk kepada jemaat Korintus. Paulus itu sedang bicara kepada jemaat di Korintus sebenarnya. Bahwa Paulus itu menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa engkau adalah satu tubuh. Dan di dalam jemaat Korintus itu ada banyak anggota. Makanya ntar dijelaskan selanjutnya itu, pasal selanjutnya menjelaskan tentang menerima banyak karunia-karunia roh jemaat Korintus itu. Ya. Jadi tidak ada ayat yang menjelaskan tentang gereja universal. Semua ayat yang tentang jemaat pasti merujuk kepada satu lokasi, artinya bersifat lokal, dan independen, artinya Kristus yang menjadi kepala, bukan ketua sinode, bukan petinggi agama tertentu, bukan. Hanya Kristus. Dan Kristus memberikan tanggung jawab sebagai penilik, yaitu seorang gembala. Gembala yang diberikan tugas untuk memimpin jemaat di bawah Kristus. Jadi tidak ada lagi yang membatasi organisasi tertentu atau ada aturan lain tertentu, tidak ada. Dan itulah firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bahwa gereja yang alkitabiah adalah gereja yang lokal dan independen. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk belajar firman-Mu dengan baik. Untuk kami terus Tuhan mengerti firman-Mu bahwa ternyata memang gereja yang alkitabiah adalah gereja yang bersifat lokal dan independen. Dan kami bersyukur Tuhan kami sudah berada di dalamnya. Dan oleh karena itu kami tidak mau Tuhan keluar dari gereja tersebut. Oleh karena itu tolong kami terus Tuhan untuk kami dapat bertekun dalam iman yang benar. Dan jikalau nanti ada event-event penting seperti bloklah, seminar, sekiranya Kau bantu kami Tuhan untuk supaya kami juga boleh ikut, sehingga kami dapat belajar firman-Mu dengan baik. Kami terus dapat mempelajari kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga kami tidak hanya sekali lagi sebagai pendengar saja, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dapat memberi pertanggung jawab kami Tuhan. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 mengajarkan kami untuk dapat mempertanggungjawabkan iman kami kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami. Sekiranya Kau tolong kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Selanjutnya acara kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.